Yesus tuh enggak penting. Yang penting kita berbuat baik. Kristus tuh enggak penting. Yang penting saya di agama manapun, yang penting saya baik, maka saya akan selamat. Salah. Siapa yang bangkit dari kematian selain Yesus? Ada enggak? Dewa-dewa Arab hanyalah batu dan mati. Dewa-dewa Yunani juga hanya mitologi. Dewa-dewa orang Tionghoa juga hanyalah patung. Dewa-dewa orang Mesir juga hanya patung. Dewa-dewa orang Roma juga hanya patung. Apa yang bisa diperbuat patung? Ketika Nabi Elia melawan para penyembah Baal, di hadapan mereka hanyalah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu sedang menyembah dan beriman kepada Allah yang hidup. Yang kamu kenal di dalam siapa? Dalam siapa? Yesus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya kami mengenal Engkau. Kami bersyukur di dalam cinta dan kasih-Mu ya Bapa, kami dapat beribadah pada sore hari ini bersama dengan teens and youth dari KSJS Tunjungan Pelajar. Segala sesuatu terjadi menurut kerelaan hati-Mu. Kami dapat berdiri pada hari ini menyembah dan memuliakan nama-Mu oleh karena cinta-Mu juga. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau yang membuka pintu dan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau mau bukakan bagi kami mengenai misteri-Mu yang ilahi. Oleh karena itu ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, cintailah kami, yang hina dan yang tak berarti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hamba-Mu ini yang tak berguna ini, yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami bersuka cita dan berbahagia bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, dan bagi Putra-Mu, dan bagi Roh-Mu yang kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ini ibadah youth, bukan ibadah orang tua. Shalom. Mantap. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 dari ayat 5 dan ayat 6. Saya memberi judul dari pelajaran kita pada sore hari ini, mengapa harus Yesus? Judulnya apa? Sekali lagi, mengapa harus Yesus? Kita baca dari Yohanes 15, teman-teman boleh mengikuti ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Poin yang mau saya highlight dalam hal ini adalah ayat kelima. Akulah Yesus, pokok anggur dan kamulah kita, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak muda, youth secara khusus, kamu tahu enggak mengapa kamu ada di dunia ini? Kamu sebagai remaja, kita sebagai anak muda adalah bagian dari tahapan usia yang Tuhan memperkenankan. Tapi kamu tahu, sejak semula apa tujuan Adam dan Hawa diletakkan di bumi ini? Besok saya akan bawa khotbah di jam 10 tentang manusia di hadapan keagungan Allah. Tapi hari ini saya mau mengajak anak-anak muda untuk merenungkan mengapa kamu ada di dunia ini? Mengapa kamu diciptakan di dunia ini? Pernah enggak kalian berpikir atau bertanya, kenapa aku ada di dunia ini?
Tuhan menciptakan kita sejak semula. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Artinya kita, manusia, nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu diciptakan untuk memenuhi bumi. Untuk hidup yang kekal. Tetapi untuk hidup yang kekal itu harus butuh ujian. Ujiannya apa? Pohon pengetahuan. Tuhan bilang sama Adam, jangan engkau makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi kemudian Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Allah. Mereka menggunakan kehendak bebas mereka untuk melawan Allah dan menjadi tidak taat. Dan ketika mereka memakan buah itu, pada saat itulah mereka berdosa. Dan upah dari dosa itu adalah penderitaan. Anak-anak muda pasti berjuang, saya pengen sukses, saya pengen jadi kaya, saya pengen jadi anak yang berbakti buat orang tua. Saya pengen mendapatkan hal ini, saya berjuang mau mengisi perut. Orang tua saya mati-matian mencari makan. Semua yang ada pada kita itu melakukan segala sesuatu, berjuang demi hidup itu karena dosa. Dosa itulah yang membuat kita semuanya mengeluh. Sekarang saya tanya, ada nggak orang kaya yang tidak mengeluh? Ada orang cantik yang tidak mengeluh? Ada orang pintar yang tidak mengeluh? Semua orang mengeluh. Hamba Tuhan kaya, miskin, kuat dan lemah, semuanya mengeluh. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa upah dosa adalah maut. Induk dari penderitaan, kesusahan yang kita peroleh itu dari dosa. Padahal tujuan awal Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk berdosa, untuk hidup yang kekal. Mengapa ada orang mati? Karena dosa. Karena ketika manusia itu berdosa, dia kehilangan hidupnya Allah. Maka ketika dia kehilangan kehidupnya Allah, rohnya menjadi kotor, maka rohnya tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang hina itu. Maka orang perlahan-lahan semakin tua mati. Tapi Tuhan tidak pernah ciptakan kamu untuk mati. Tapi ternyata dosa yang datang dari ketidaktaatan itu menyebabkan kita mati. Maka ketika manusia menjadi mati karena dosa, Allah itu tidak pernah gagal. Dan tujuannya tidak pernah terhambat oleh apapun yang ada di depan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah membagikan kasih-Nya. Dia membagikan kasih-Nya kepada manusia karena Allah adalah kasih. Tujuannya adalah untuk hidup yang kekal, tetapi manusia itu sendiri di dalam kehendaknya memilih untuk melawan Allah, yang dengan jalan itu mereka mati dan menjadi berdosa. Maka oleh karena kasih-Nya Allah di dalam Injil yang sama, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus? Mengapa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam anak Allah yang disebut Kristus? Karena apa? Satu hal. Karena Dia telah mati bersama kamu. Dan Dia tidak hanya mati, Dia keluar dari kematian itu, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada berita yang lebih agung selain daripada kebangkitan Kristus. Kita semua mati, bukan? Kalau kita semua akan mati, maka jika engkau mau memperoleh hidup, maka percayalah kepada Dia yang telah mati namun hidup kembali. Karena jikalau Ia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian,
maka ia pun bisa melakukan hal yang sama buat kamu. Anak-anak muda banyak sekarang yang berpikiran plural, liberal. Mereka menjual Yesus. Yesus itu tidak penting. Yang penting kita berbuat baik. Kristus tuh nggak penting. Yang penting saya di agama manapun, yang penting saya baik, maka saya akan selamat. Salah. Siapa yang bangkit dari kematian selain Yesus? Ada enggak? Dewa-dewa Arab hanyalah batu dan mati. Dewa-dewa Yunani juga hanya mitologi. Dewa-dewa orang Tionghoa juga hanyalah patung. Dewa-dewa orang Mesir juga hanya patung. Dewa-dewa orang Roma juga hanya patung. Apa yang bisa diperbuat patung? Ketika Nabi Elia melawan para penyembah Baal, di hadapan mereka hanyalah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu sedang menyembah dan beriman kepada Allah yang hidup. Yang kamu kenal di dalam siapa? Dalam siapa? Yesus. Jadi anak-anak muda, kamu harus bangga punya Yesus. Kamu bangga bukan karena dia bisa memberikanmu apapun. Tapi kamu bangga hal yang terpenting dalam hidupmu telah ia selesaikan. Untuk apa kamu kaya? Untuk apa kamu punya semua hal? Tapi kamu mati dan binasa. Untuk apa kamu mengejar cita-citamu setinggi langit, tapi ketika kamu mati saat itu juga, jiwamu ditawan oleh maut. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa di luar Yesus aku bisa melakukan sesuatu. No, Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu menderita, kalau kamu kesakitan, itu adalah bukti bahwa dosa itu menimpa semua orang. Kalau ada orang mati, bahkan bukan Kristen sekalipun, tapi dia mati, itu adalah bukti bahwa dosa itu ada di dalam dia. Dan ingat, dia tidak bisa mengalahkan dosa itu. Orang terkaya di dunia silih berganti tahun bertahun dari abad ke abad. Semua mati bukan? Money is not a power. Money bukan kekuatan. Uangmu bukan kekuatanmu. Title, jabatanmu bukan kekuatanmu. Untuk itulah mengapa Kristus yang harus mati datang di tempat yang hina. Agar kamu mengerti kerendahan hati Allah. Jadi teens and youth di GSJS ini, kamu harus setia di dalam imanmu kepada Kristus. Karena kamu gak bisa temukan yang seperti itu di tempat lain. Jangan katakan di luar Yesus ada hidup yang kekal. Di luar Yesus ada keselamatan. Gak apa-apa, pacarku cantik, pacarku ganteng. Aku ikut dia aja, aku menjual Yesus. No. Itu pekerjaan setan. Kalau kamu percaya kepada yang di luar Kristus, yang di luar Yesus, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin di dalam hatimu kamu tertawa, tapi kalau kamu tertawa oleh karena firman yang menghidupimu, kamu melecehkan dia. Dua 2000 tahun lalu, Kristus berseru di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Dia menanggung penderitaan yang harusnya kamu derita. Panggilan saya adalah apologetika, bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Untuk itulah kemanapun saya pergi, saya selalu membawa tema ini. Mengapa harus Yesus? Karena begitu banyak orang yang malang sekali. Begitu banyak orang yang baik, begitu banyak orang yang soleh, begitu banyak orang yang tulus. Tetapi mereka tidak punya kesadaran bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Dan ketika mereka mati, mereka binasa. Maka sekarang kalau kamu sudah di dalam gereja, kamu sudah di dalam Kristus,
Kamu harus tahu bahwa aku harus mencari dia. Aku harus mendalami dia. Gak ada gunanya kamu berdiri di sini. Gak ada gunanya kamu main di sana. Jangan kamu pikir kamu dengan menyanyi-menyanyi di sini, kamu menari-menari di sini, kamu duduk di sana, tapi tanpa pengertian yang benar mengenai Injil Kristus, you are nothing. Kamu pikir Yudas itu tidak tahu Yesus? Dia mencium Yesus, tapi dia binasa enggak? Jangan pernah puas. Jangan pernah Anda berpikir bahwa aku sudah melayani, aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak memahami, kita tidak melakukan pelayanan kita oleh karena Kristus. Kita tidak melakukan pelayanan kita karena memandang pada salib. Tapi hanya karena kamu ingin terlihat keren. Kamu ingin terlihat hebat. Tapi ya anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang di zaman dan generasi saya, mereka menggunakan semua hal untuk mencari pujian manusia. Makanya keluar paham liberal, keluar paham plural. Anda pasti semua punya TikTok bukan? Coba lihat cara berpikir anak muda sekarang. Gak apa-apa, yang penting kamu baik. Di luar Yesus enggak apa-apa. Kamu penting baik. Artinya apa? Kebenaran yang Kristus katakan itu diinjak-injak oleh kebodohan dunia. Dan saya harap kita semua jangan ada yang mengikuti itu. Kamu harus setia pada kebenaran Tuhan. Kamu harus tahu mengapa kamu ada. Karena kamu sudah dan kita sudah tahu bahwa kita memang ada untuk tujuan yang kekal. Dan semua orang pada faktanya harus mati karena dosa. Maka engkau harus menuntun orang dan bahkan menuntun dirimu sendiri kepada Dia yang tidak takluk kepada maut. Dan itu hanya Yesus Kristus. Kamu mau cari nabi siapa? Kamu mau cari Tuhan siapa? Kamu mau cari dewa-dewa di mana? Kamu pikir kamu dengan sombong, kamu bisa dengan perbuatan baikmu menyelamatkanmu. Siapa orang paling baik di dunia yang tidak mati? Bunda Teresa yang begitu baik, dia pun mati. Karena semua orang harus mati, karena dosa. Oleh karena itu semua dari kita harus punya sesuatu di dalam hati yang tak lain hanyalah membanggakan Kristus. Jangan lakukan pelayananmu hanya mau tampil, tapi kamu tidak punya kehidupan pribadimu dengan Allah. Biar kamu terlihat hebat, biar kamu terlihat keren. Ini bukan hanya teguran kepada kita semua, ini juga teguran kepada saya. Saya ngomong begini kepada kalian, bukan karena saya sempurna. Kita semua orang berdosa. Mungkin akulah yang pertama, yang paling berdosa. Tetapi ingat, di dalam cinta, di dalam kasih karunia Tuhan, ketika kamu tetap setia melangkah sama Dia, Dia tidak akan melupakan kamu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus seorang pembunuh. Daud seorang pezina. Tapi ketika dia tetap setia di dalam Tuhan, dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Bukankah mereka diselamatkan? Maka anak-anak muda, perjalanan kita masih panjang. Tentu dalam hidupmu, dalam proses hidupmu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang akan kamu lakukan nanti, kamu akan menemui hal-hal yang akan menyeretmu keluar dari Yesus. Tapi satu hal ku katakan hari ini, dari saya orang yang berdosa, saya mau mengatakan kepada kamu, kalau suatu saat itu terjadi kepadamu, tolaklah itu. Kalau suatu saat itu terjadi sama kamu, jangan terima. Karena ketika kamu mengiyakan dunia ini tapi melupakan Kristus, itu tidak berguna. Barang siapa yang menghina firman Allah, barang siapa yang merendahkan perkataan kitab suci, dia akan binasa dengan kebodohannya. Tapi barang siapa yang mendengarkan Injil Tuhan, dia akan hidup. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Di luar aku, kamu tidak dapat. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kamu tulus,
Kalau kamu setia di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kamu akan memperoleh apapun yang kamu mau. Bukan tentang uang, no, kedamaian. Makanya doa Rasul Paulus apa? Damai yang sejahtera yang daripada Bapa, itulah yang menghinggapi kamu. Kebahagiaan itu bukan hal bendawi, kebahagiaan itu status batin. Makanya Injil ini ada, itu untuk mendandani jiwamu. Biar kamu mengerti bahwa hidup itu hanya berguna dan hanya berarti kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam dosa, mulai sekarang tinggalkan itu. Kalau kamu masih berpikir bahwa Yesus itu tidak penting, kamu melupakan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan buat dia, tinggalkan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa satu berita, pertobatan. Pertobatan adalah dengan mau percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya itu, tapi melakukan apa yang dia mau. Khotbah saya memang tidak menyenangkan telinga. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Saya mengatakan ini bukan karena saya benci kalian. Saya nggak tahu kalian siapa. Tapi saya mengatakan ini agar Tuhan mengingat nama kita semua dalam kerajaannya. Ketika ia datang sebagai Raja. Nabi Yeremia memperingatkan semua dari kita harus bermegah, kita harus berbangga. Karena kita mengenal Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau orang bermegah karena kekayaannya, karena kekuatannya, karena kebijaksanaannya, oh enggak, papa saya ini, mama saya begini, saya lebih hebat dari kamu. Lalu kamu mengandalkan itu semua, betapa malangnya jiwamu. Jadi anak-anak muda, kita semua adalah bunga gereja. Kalian semua anak-anak muda dari gereja ini. Maka kalian harus menjadi terang yang benar, bukan terang yang palsu. Terang yang benar, menerangi semua orang dengan Injil Tuhan melalui ucapanmu, perbuatanmu, tindakanmu dan tidak kompromi dalam iman. Maka ketika kamu dalam hatimu, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus ampunilah aku orang yang tidak berguna ini. Tuhan Yesus layakkanlah aku orang yang tidak layak ini. Maka ketika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, kamu sungguh-sungguh percaya sama Dia, maka perbuatan baik itu otomatis keluar dari hidup kamu. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, pasti hidupnya baik. Dan tidak hanya baik, tapi dia benar. Jangan ikuti kemauan dunia, jangan ikuti standar TikTok. Saya harus menikah, maharnya harus sekian. Saya punya pacar minimal begini-begini. Saya ada tonton TikTok, itu cici-cici pik katanya. Kalian tonton gak itu? Mobilnya begini, aku gak mau. Oh masa sih kerjanya begini? Itu konten memang bercanda, tapi cara gak langsung itu merasuki hidupmu. Hal-hal seperti itu tidak penting. Tapi kalau kamu menghidupi ini, kamu mendalami ini, kamu hidup. Kalau kamu mencari segala sesuatu yang ada di sini, kamu mendalami apa yang diperkatakan oleh Kristus yang adalah firman Allah Sang Bapa, kamu akan hidup. Kamu tidak akan memperoleh apapun di luar Dia. Percayalah. Sebanyak apapun yang kamu miliki, sekuat apapun yang ada di genggamanmu, batinmu gak akan pernah bahagia. Karena gak ada pengorbanan yang dibuktikan selain Kristus. Tapi kalau kamu membayangkan betapa dalam pengorbanannya Dia, kamu akan menangis kalau kamu punya hati nurani. Kalau pacarmu memberikanmu kekayaan, dia memberikanmu surat tanah, dia memberikanmu harta, itu hanya something yang ada pada dia. Tapi kamu pernah gak kebayang seseorang yang memberikan nyawanya buat kamu? Gak ada. Dan yang memberikan nyawanya buat kamu bukan orang berdosa, orang yang tak berdosa. Nabi Yesaya berkata apa?
dia diperlakukan seperti itu oleh karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan dia. Tuhan Yesus berkata, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Ada gak yang tunjuk tangan? Kalau saya tanya begitu ke kalian, kalian boleh gak buktikan saya berdosa? Oh, dosa saya banyak. Tapi Tuhan Yesus, dia ngomong begitu kepada orang Farisi loh. Yang memang mengerti hukum Taurat. Tapi tak satu pun yang membuktikan bahwa Yesus berdosa. Karena kita memang diciptakan untuk tujuan yang kekal, maka kita harus datang dari Yesus yang kekal. Ketika kita semua sadar bahwa kita pada akhirnya akan mati, maka untuk menenangkan jiwamu, kamu harus datang kepada Dia yang sudah mati namun telah hidup kembali. Bukan mati namun binasa selama-lamanya. Jangan cari di luar dari Kristus. Sekali lagi saya katakan, anak-anak muda, kemanapun kamu nanti pergi, kamu adalah saudara saya. Karena saya juga masih muda. Tapi satu hal, jangan pernah kamu berbangga akan sesuatu kalau bukan karena Yesus. Sehebat apapun orang di luar sana yang kamu lihat. Sepintar apapun orang di sana yang kamu lihat. Sekaya apapun orang di sana yang kamu lihat. Kamu ketika memantulkan kepada dirimu, kamu ingatlah bahwa ada harta yang paling berharga yang terlukis dalam hatimu, yaitu perjanjian baru. Yesus Kristus. Itu yang menjadi sumber kebanggaanmu. Jangan banggakan apa yang kamu pegang. Jangan banggakan bajumu, jangan banggakan jajatmu. Banggakanlah Dia. Kalau kamu berani meminta-minta sama Dia. Tuhan Yesus, saya mau kampus itu. Tuhan Yesus, saya mau ini. Kamu menangis terus. Kamu meminta-minta Tuhan. Kamu menangis, menangis dan menangis. Meminta Tuhan, saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Tapi pernah tidak kamu menangis mengakui dosamu? Pernah tidak kamu menangis karena membayangkan pengorbanan Dia? Pernah tidak kamu menangis betapa kejinya perbuatan orang kepada Dia yang tidak berdosa itu? Kamu menangis meminta-minta, kamu menangis memohon-mohon, tapi kamu tidak pernah menangis membayangkan pengorbanannya. Kamu tak pernah menangis karena mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kamu berani meminta-minta kepada Dia, tapi kamu tak berani memuji-muji Dia. Kamu berani memamerkan apa yang ada padamu. Kamu berani meminta-minta dan memamerkan apa yang kamu minta dari Dia. Tapi kamu tidak pernah mempamerkan Dia. Tuhan, saya mau masuk ini. Tuhan, saya pengen punya ini. Ketika kamu punya itu, kamu pamerkan ke orang lain. Tapi Dia yang kamu minta-minta tak pernah kamu pamerkan ke orang lain. Who are you? Siapa kamu? Jangan pamerkan apa yang kamu pakai, yang kamu pegang. Tapi pamerkanlah sumber dari kedatangan itu. Yesus Kristus. Makanya semua anak-anak muda harus menginjili. Tadi saya ngobrol dengan Timothy. Dia juga melakukan penginjilan kecil-kecil. Jangan tiru saya ya. Nanti kalian dikejar-kejar. Saya beberapa kali didemonstrasi. Saya dikejar, saya mau dibunuh, saya dicari. Saya harus lari ke sini, saya harus lari ke sini. Harusnya saya sudah selesai kuliah. Tapi saya harus ngulang lagi. Tapi enggak apa-apa. Saya enggak bilang, saya tidak sedang merasuki kalian untuk menjadi seperti saya. Tidak. Karena itu semua tergantung panggilan. Kalau kalian mau jadi pebisnis, kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi pekerja, kalian mau jadi perawat, mau jadi apapun, silakan lakukan itu. Tapi ingat, dalam perjalananmu, tanamkan sesuatu dalam hatimu bahwa Yesuslah kekayaanku. Tanamkan sesuatu di dalam hatimu, aku gak mau meninggalkan Yesus. Dia sudah memberkatimu sepanjang ini. Dia sudah menuntunmu datang ke tempat ini. Jangan tinggalkan Dia. Kalau kamu berani meminta-minta sama Dia, kenapa kamu tidak berani memamerkan namanya? Kamu malu memberitakan Yesus karena kamu takut kehilangan temanmu. Apakah lebih penting persahabatan dengan dunia daripada persahabatan dengan Allah? Kamu muda, tapi semangatmu kok tua. Kamu berani ngomongin, pacarku cantik sekali, waduh. Pacarku ganteng sekali. Kita naikin ini. Tapi pernah gak kamu bangga, saking bangganya kamu kepada Yesus.
kamu pamerkan dia di sosial mediamu. Saya tidak menghakimi kamu, saya hanya mengingatkan kamu. Saya nggak punya kuasa menghakimi. Saya hanya mengingatkan kamu. Kamu cinta nggak sih sama Tuhan? Cinta nggak kamu sama pengorbanannya? Sadar nggak kamu apa yang udah dilakukan untuk kamu? Kalau belum sadar, sadarlah. Kalau sudah sadar, konsisten. Agar kamu mati di dalam Kristus dan mengatakan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang diperkatakan Rasul Paulus? Hidup adalah Kristus dan mati adalah. Tapi jangan lupa, Rasul yang sama mengatakan, ujilah dirimu. Ujilah dirimu, apakah segala sesuatu yang kamu lakukan sudah cukup membuatmu yakin bahwa engkau adalah orang-orang yang diselamatkan? Apakah itu sudah membuatmu puas atau merasa percaya diri bahwa engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah? Uji dirimu. Anak-anak muda harus berjalan menjadi dewasa. Orang dewasa harus mulai berjalan untuk memperhatikan anak-anak muda. Makanya kekristenan itu berdiri atas dasar kasih. Kalau ada orang berdosa datang ke tempat ini, jangan kamu tolak. Kamu harus menerima mereka. Karena orang yang sudah Kristen pun belum tentu sungguh-sungguh percaya. Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus berkata apa? Akan banyak di hari akhir yang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah engkau. Aku tidak mengenalmu. Kenapa dia tidak mengenal kita? Karena kamu tidak melakukan apa yang dia mau. Yang dia mau itu adalah wartakan namanya melalui buah-buah hidupmu. Makanya tadi dalam Yohanes 15 itu Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah lebat. Dia akan mengasihi semua orang. Dia akan mengasihi Allah dengan memberitakan nama Allah yang agung itu. Dia akan mengasihi manusia dengan menginjili teman-temannya. Kalau kamu begitu mencintai Tuhan, kamu mencintai pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita, kamu akan sampai di titik di mana ketika kamu melihat orang belum percaya Yesus, kamu akan sangat sedih. Jadi kalau kamu melihat orang yang tidak percaya Yesus biasa-biasa saja, di manakah kasihmu? Ayat Alkitab berkata Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang belum diselamatkan, yang belum mau percaya kepada Yesus, dan kamu membiarkan itu, di manakah kasihmu? Oh, saya udah kasih dia 2 bungkus nasi padang. Saya udah kasih dia sejumlah uang. Apakah itu dapat menolong jiwanya? Jadi anak-anak muda ini banyak nih. Kalau semua anak-anak muda ini nanti akan pergi ke sana kemari dan mereka pasti menginjili. Dan mereka menginjili dan kalian menginjili. Waduh, nama Tuhan itu sangat dimuliakan. Jadi semua orang tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah kesia-siaan. Segala sesuatu tidak berguna. Segala sesuatu tidak ada artinya kalau di luar dari Kristus. Tidak ada ranting yang bisa menghasilkan apel kalau dia di luar pokok apel. Tidak ada ranting pokok anggur yang bisa berbuah kalau dia tidak menempel pada rantingnya, pada pokoknya. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah pokok itu. Kalau kamu di dalam aku, kalau kamu Elia di dalam aku, kalau kamu Timothy di dalam aku, atau siapapun kalian, kalau kamu di dalam aku, kamu pasti berbuah. Berbuahnya itu lebat. Dan buah itu bukan kamu yang nikmatin. Ketika anggur berbuah, buah anggur itu dinikmatin oleh siapa? Orang. Maka buah-buah hidupmu harusnya dinikmati oleh orang lain yang belum mengenal Kristus. Maka ketika kamu percaya, sungguh-sungguh percaya kepada dia, kamu akan berbuah kemanapun kamu pergi, kamu mewartakan namanya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kerendahan hati.
Ajarkan orang untuk rendah hati. Dan kamu pun harus rendah hati. Satu kunci yang paling penting agar kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah rendah hati. Karena dosa pertama kali timbul dari kesombongan, maka kamu harus melawan itu dengan kerendahan hati. Iblis lebih pintar dari saya. Dia lebih kuat dari saya. Tapi dia tidak rendah hati. Maka kita harus berusaha untuk rendah hati. Saya enggak mengatakan saya rendah hati. Tapi kita harus berusaha untuk jadi rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, tak seorang pun yang bisa menyambut kerendahan hati Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang rendah hati. Makanya dia datang di tempat makannya domba. Ketika pesundal, seorang pejinah datang ke dia, lalu menyeka kakinya dengan rambutnya. Dia tidak menolak. Dia mendatangi pemungut cukai. Dia mencari anak yang hilang. Maka kalau kita merasa aku gak layak karena aku begitu berdosa. Aku gak mau karena dosaku banyak. Enggak, justru kamu yang Tuhan cari. Justru kamu yang Tuhan mau. Jadi bangga punya Yesus yang hanya the only one. Kamu gak temukan dia dimanapun. Jadi mulai sekarang renungkanlah dalam hatimu. Bahwa aku bangga punya Yesus. Dialah kekayaanku. Dialah segalanya buatku. Maka karena dia segalanya buatku, maka aku akan melakukan apa yang dia mau. Apa yang dia mau, kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, injili semua orang. Perintah Tuhan Yesus, pergilah. Matius 28 ayat 17, 18, 19. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan namaku. Kamu akan jadi saksiku kemanapun. Maka kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Yesus, kamu tidak akan takut kehilangan apapun untuk memberitakan namanya. Takut? Ada yang takut? Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku, ia akan memperolehnya. Sebagai penutup, ungkapan dari Uskup Agung Konstantinopel, Bapa kita. Bapa gereja yang bernama Yohanes Chrysostomos mengatakan bahwa jangan berani berbuat dosa dan malu untuk bertobat. Tapi beranilah untuk bertobat dan malulah untuk berbuat dosa. Zaman sekarang kita berani berdosa tapi malu bertobat. Itu setan menipu. Tapi sekarang beranilah untuk bertobat dan malulah untuk berbuat dosa. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang bangga punya Kristus? Siapa yang bangga punya Yesus? Apakah kamu akan meninggalkan dia? Apa jawabannya? Kehidupan hanya di dalam siapa? Satu-satunya kebanggaanmu hanya siapa? Semoga terjadi apa yang kamu perkatakan. Kita berdoa. Kita berdoa sebelum sesi Q&A. Ingat, itu jangan hanya didengar, tapi dilakukan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau menganugerahi kami kasih yang tanpa syarat. Engkau memberikan kami anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang oleh karenanya kami beroleh hidup. Malah oleh karena itu Bapa, berikanlah kami kebanggaan, berikanlah kami rasa syukur bahwa kekayaan kami hanyalah Yesus Kristus. Karena itulah sumber kehidupan kami. Kemanapun kami pergi sebagai anak-anak muda, begitu banyak godaan di dalam kemudaan kami. Tetapi oleh kuasa-Mu kami percaya dalam kasih karunia-Mu Engkau akan memampukan kami untuk bertobat di dalam jalan-Mu, untuk semakin rendah hati, agar jiwa kami semakin murni, agar kami semakin mencintai kebenaran-Mu. Kami mau menderita demi nama-Mu. Untuk melawan hawa nafsu kami, melawan kedagingan kami, melawan segala sesuatu yang ada pada kami. Agar kami ditemui di dalam keadaan yang tidak bercacat, tapi oleh karena kasih karunia-Mu menyempurnakan kami. Agar kami dapat menyanyikan apa yang Rasul Paulus perkatakan, bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati kami adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu.
dan bagi putramu Yesus Kristus, dan bagi rohmu, Roh Kudus yang memberi hidup sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kita berkatakan, amin.